susah buat orang itu pada. Tapi pakai cloud kayak lebih susah gitu loh. Dia harus punya timing kalkulasinya. Iya sih, dia punya kapan naruh battle mirror image-nya juga Iya. mesti tepat. Ya emang susah main cloud. Mekanik tinggi. Yap. Oke, tapi menuju ke arah banning phase yang kedua, belum terlihat adanya sosok jungler nih dari kedua belah tim. Martis bisa di ban Bisa. atau mau ke arah ban? Kayaknya Ben juga nggak laku buat di Ben ya. Tadi ban sih. Sekali ada beberapa. Dan Martis sih. Martis karena Fredrin juga udah nggak ada. Sama-sama butuh jungler sebenarnya. Cuman dengan kayak gini ya, chance dapat Fanny mungkin di RRQ agak sedikit kurang karena nantinya ikut altar gak akan bisa nyampe ke dia nih. Kalau emang main team fight jangka panjang kayak gini, jadi nggak cocok. Tapi mungkin kalau bisa di tangan satu e-sport masih bisa dengan metode split yang bisa dilakukan. Tapi edit yang di ban terlebih dahulu. Belum ada sama-sama romer jungler ya dari Iya. kedua belah tim, jadi menutup lagi adanya edit. Walaupun Kufra masih terbuka. Kufra masih open karena biasanya edit Kufra dan Franco. Iya benar. Iya, Matsurugi tadi pakai edit juga ya ketika Sempat. ya kan, setelah pas Franco-nya di ban. setelah Kufranya di ban. Wah, ada Estes dia. Oh, ada Estes benar. Wah, ngeri banget nih kalau Estes Faramis. Waduh, Udah gak ada Valentina lagi. benar. Wah, Apakah ini akan kembali memunculkan meta Estes untuk Araki Goro? terus pakainya barat sih ya. Iya, barat. Atau Baxi pakai ya. Alpha. Baxi. Alpha tuh sempat kena nerf ya. Iya sih. Ya, Estes barat masih Yang oke. bisa lompat ke belakang lah. Kagak ngeband tuh satu. Iya ternyata ya ada Baxia yang Ngantuk. ditutup ternyata. Satu band terakhir untuk satu esports. Romernya lah. Siapa romernya? Mau Estesnya Estesnya boleh. Jadi emang atau Kufra? wah, berat juga dua-duanya pilihannya ya. Estes atau Kufra? Walaupun tadi Estesnya akhirnya menerima kekalahan sih. Hmm? Karena flanking yang dilakukan, berarti tugas Pak Vito di sini adalah mungkin bisa menggunakan metode yang digunakan Onyx juga. Yap, tapi ternyata tidak keduanya. Ayah bucin. Lebih ke ini kamu ganti-ganti nama hero terus Hayabusa, marah lo nih. Hayabusa. Aku sebagai Hayabusa. aku sebagai Hayabusa. Coba Pak Cedo. Loh, aku cuma bisa Sanjo ya dong. Oh, kayak Hanabi ya. Satu hero yang bakal diamankan oleh teman-teman RRQ Goro. Udah gak ngeband, berarti harusnya satu bisa di ngeband. Apa? Estes taruh belakangan aja gak sih? Iya bisa flex lah ya nantinya. Berarti Paramis bisa taruh romer juga. junglernya dulu. Barat kalau emang mau ketahuan Estes ya mah. Martis mendingan punya damage gak sih? Oh iya, masih ada Martis, betul. Martis dia punya damage juga. Iya, Martis Barat lagi. Martis Estes juga enak. Dekat-dekat semua kan jarak mainnya kan. Iya, Martin ya. Ganti lagi parah. Oh, tapi Joy. Mau coba untuk bermain makro lagi kah? Apakah tak ada inspirasi bersama dengan Apih pun tadi? Iya, bisa jadi. Karena baru muncul nih di 2 match terakhir nih Joy. Udah gak ada Kaja, udah gak ada Franco. Iya. Dan akhirnya Joy-nya bikin enjoy. Enjoy. Joy dipucuk. Dan juga joy to the world. Apa tuh Joy itu dulu? Lagu. Oh, nggak tahu lagi. Emang sih lagu Natal soalnya. Oh, sorry. Oke, 2 pick terakhir. Saya yang minta maaf. Oh, iya. 2 pick terakhir. Oh, Angel Aleomord akhirnya muncul. Ini dia combo yang kita nantikan hadir di last match kita game yang pertama untuk romernya Kufroy. Bener, butuh stopper area. Iya. Ya. Udah. Langsung Kufra aja udahlah, karena Leomord yang masuk ini bisa ditahan dengan adanya Bouncy Bob. Begitu juga dengan Pakito. Bahkan kalau misalnya Cloud ketika Blazing Duet bisa di cancel juga nantinya. Oke, prediksi. Aku RRQ. Kamu RRQ, kalau aku satu karena ada Leomord Angela. Oke, aku melihat adanya Kufra yang nge-stop nantinya ya. Iya Oke, sih. tapi akan seperti apa eksekusinya dari kedua belah tim ini? Ini menjadi match penentuan untuk adanya posisi 2 dan juga 3 ya. Iya. Jadi Saya merasa beda deh di foto sama aslinya begini. Oke. Kenapa tuh? Agak sedikit berbeda ya. Oh, itu masih muda itu, foto Masih muda, baiklah. Tapi kita akan langsung melihat jadi buat para Kingdom dan juga pendukung satu esports. One. Apa nih? So tahu banget One. Dan ini Satu doang. e-sport apa coba hashtagnya. Tapi sebagai awal menantikan dan kita bakal menuju ke game yang pertama match terakhir untuk hari ini.
game yang menentukan siapa yang akan berada di peringkat kedua ataupun peringkat ketiga. RRQ Koro berhadapan dengan Satu Esports. Satu esports. Satu win hashtagnya. Oh, satu win. Oke. Medan Pride gitu. Gila. Mantap nih. Oke, tapi kita akan Horas, bah. kembali melihat di match penutupan kita ya. Masih game yang pertama pastinya, tapi Yami dengan adanya Uranus yang akan mencoba untuk mendapatkan cutting wave minionnya, karena tadi kita ngeliat Uranusnya Wyverse ya, yang 000 dia ngasih space banget, dan bahkan kali ini Akid bakal coba untuk dipaksa mengeluarkan satu bola flicker defensifnya, sehingga ini akan menjadi informasi yang cukup penting bahwa di bawah menit pertama flicker dari Akid sudah tidak ada. Udah nggak ada flicker dan Akidnya udah terasa sakit dari damage yang dihasilkan oleh teman-teman RRQ Goro, dan ternyata di top lane kayaknya gebuk-gebukan antara dua marksman ini tidak terhindarkan ya. Mereka udah dalam keadaan tidak baik-baik saja, dan Matsurugi hati-hati. Oke, Tyrant defense-nya enggak kena sasaran. Ya, dan masih coba untuk melemparkan power bank ya dari Matsurugi terhadap Valdiarcia, tapi ada flicker kembali yang di-trigger. Rainbow dipaksa untuk mundur, sama-sama hanya beradu poke aja. Ini nggak ada first blood juga, mereka udah mulai kecil dan masih bisa flicker. Apa tadi power bank sih? Itu yang dilempar Kufra, lihat deh. Pasifnya itu. Iya. Oh, iya power bank. Berat itu. Power bank itu berat loh. Ya 5.000 mAh ya sih. 10.000. Oh iya 10.000. Dan sekarang ya cutting minion akan selalu dilakukan, tapi lihat pergerakan dari Joy dan juga Faramisnya, Rainbow dan juga Sunkick mencoba untuk mendapatkan ke arah Dinzy 4L, dan Dinzy dalam ancaman. Bahkan dengan adanya satu sebentar lagi Electrifying Beats bakal dikeluarkan, tapi ternyata enggak. Sunkicknya udah keluarin duluan. Sunkicknya sudah mundur terlebih dahulu, tapi nampaknya di arah bottom lane ada sebuah pergerakan yang dilakukan di mana Dinzy 4L harus ini pulang dulu dalam beberapa detik ke depan, karena RRQ Goro ini udah mulai bermain agresif dengan adanya makro yang dimiliki, tapi Barbiel terpanggil, sudah mulai ditunggangi. Phantom Steed dari seorang Indra Tezi nampaknya hanya bisa mendapatkan sedikit dealing damage terhadap Yami yang masih terlalu sustain untuk bisa ditumbangkan, sehingga itu adalah space yang di-create oleh Yami untuk turtle-nya. Ini bisa di-secure tanpa adanya kontes oleh Satu Esports. Iya, memaksa menggunakan Retribution ya, supaya dari sosok Leomorte nggak bisa team fight di area turtle. Dan lihat bagaimana Yami menerima betapa banyaknya damage dari Indra Tizi dan juga dari sosok Dinzy. Yap, itu punishment ya, karena bermain terlalu lama di dalam perkarangan rumah. Aduh, sebentar, sabar dulu. Sabar. Saya lagi nyantuy nih. Iya, saya juga lagi nyantuy nontonnya. Tapi ada sedikit kendala yang terjadi, baris oke. Turtle udah diamankan di tangan RRQ Goro, walaupun pertukaran adalah Yami yang di arah bottom lane tadi udah di take down begitu aja. Tapi masih sungguhnya dari segi keunggulan masih dipegang oleh RRQ Goro Harusnya ya. RRQ Goro tadi dapetin turtle, dapetin first blood. Ya walaupun emang Yami yang menjadi pertukaran, tapi dengan agresivitas yang dimiliki oleh Uranus ini sendiri udah mulai harus diwaspadain ya. Oh iya. Kayak ini benar-benar udah bisa langsung ngekat di depan base turret, terus juga nantinya team fight nih harusnya bisa dihindari oleh teman-teman dari RRQ Goro. Karena kita tahu ya potensi Angela dan juga Eleomort ini besar banget kan. Iya. Dan butuh banget Faramis misalnya. Belum Angela Pakito juga bisa masuk. Iya, Jadi, tapi biasanya mostly kayak Eleomort ya. Tapi yang menarik adalah dua explainer ini udah tumbang sama-sama nih. Ya. Berarti emang pergerakan mereka cutting ini udah diwaspadai oleh masing-masing lawan. Yap. Yang menandakan berarti mereka kalau misalnya mau cutting harus aware juga sama belakangin rumputnya dia nih. Coba lihat-lihat dulu, periksa-periksa dulu dikit, baru pukul lagi. Lalu udah balik lagi. Iya, dan kalaupun nih nantinya dari Angelanya ini, pernah gak sih ngeliat ini Angela yang skin summer? Dan juga maaf guys, Ke distract nyamuk. Angela skin summer masuk ke kuda tuh gak? Kudanya dibalut bebek. Ya kan? Iya. Itu Biasanya bebek-bebekan ini lagi buat berenang kan. kuning ya. Biasanya kalau Yuzong tuh, palanya kan, pala naga, ada bebeknya gede banget di depan. Ini kuda luar bebek, tapi kita akan lihat Dia pakai dari skin apa sih? kelanjutan yang terjadi. Enggak, dia Ya. pakai yang ini apa, Starlight. Ya coba deh abis ini Angela pakai skin summer ya. Orang gratis tuh di apa turunin
Phantom Room. Oh iya ya. Iyalah. Oh iya Kebuka iyalah. Bener semuanya. juga. Oke baiklah, tapi kembali lagi pada game yang sekarang sudah dilanjutkan, RRQ Goro. Masih coba untuk bisa mendapatkan sedikit objektif, tapi ada pelukan Tyrant's Rage yang tidak terkonek karena siapapun. Wow, Barbiel ditunggangi, mencoba untuk masuk lagi ke lini paling belakang. Matsurugi masih bisa diselamatkan dengan Cold Altar yang dimiliki, tapi ternyata Bandit Rage tidak kena ke arah siapapun. Walaupun Blazing Duet Terror belakang Valdiarsha nggak kena ke arah siapapun juga, hanya bertukar skill aja sehingga tidak ada yang terpick off. Benar-benar main rusuh dari kedua tim dengan keadaan seperti ini. Indra TZ ternyata masih belum menunjukkan level yang bisa sama dengan Sunkick. Terlihat bagaimana Sunkick udah level 7, sehingga mungkin dari ketika Sunkick hadir bakal bayar. Item of Joy coba dilakukan dan Akid itu benar-benar sakit. Solo kill yang dilakukan oleh Sunkick. Iya, Sunkick dapetin pick off karena ini 2 kali kill dapat dari Sunkick semua ya. Bahkan ada satu solo pick off yang terjadi dan masih cukup berani untuk menabrakkan dirinya ke dalam lini paling belakang dan Electrifying Blade terbuka. Indra Trazy tersetrum, tapi jalan pulangnya benar-benar ditutup dengan Dinzi, sehingga itu adalah punishment yang harus Sunkick dapatkan. Walaupun Rainbow menarik adanya Dinzi dengan satu buah Shadow Stampede, tapi dengan HP yang tidak terlalu banyak, Rainbow pun harus mengkalkulasikan lagi sehingga harus mundur terlebih dahulu. Tepat banget tadi reward manipulation dari dan TZ ya, karena itu benar-benar pasti ujungnya untuk jalur keluar dari Sunkick sehingga dia bisa diamankan. Sekarang Turtle yang kedua hadir lagi di Land of Down. 3 player dari RRQ Goro setelah adanya purple buff bakal coba untuk ngamanin ke arah Turtle-nya. Dan sekarang Turtle dari item Dominant Ice langsung jadi item pertama untuk Indonesia Yami. Sedangkan dari Fakitonya ini belum jadi apa-apa, masih menjadi item mentahan aja. Video Hammer ya? Baru Viro Hammer ya. Iya, dan ini Yaminya udah satu level di atas dari Dinzi. Turtle yang udah mulai di setup tanpa adanya kontes memang yang bisa dilakukan menjadi Turtle yang aman untuk RRQ Goro bisa dapatkan tanpa adanya gangguan. Tapi Akid bakal coba untuk memaksa dirinya di depan sana, tertangkap sudah dengan Tyrant's Rage walaupun ada Shadow Step, tapi tidak ada Hard Guard di sana. Begitupun Cold Altar diaktifkan oleh Rainbow. Linda Tracy-nya dikejar-kejar dengan Electrifying Beat sehingga Leomord tanpa Angela pun kali ini kurang power, dan ini bisa dimanfaatkan untuk RRQ Goro bisa mempick off 2 player tersebut. Itu agak sedikit memaksakan mungkin ya dari Akid, dia kalau lihat ada Kufra langsung diikat dengan tali silaturahim, tapi Matsurugi hampir saja mendapatkan ke arah Valdiarsha dengan Terror Revenge ya. Dan ternyata untuk Valdiarsha sendiri masih bisa selamat. Itu tadi karena dia agak sedikit greedy Akidnya ya. Dia nggak tahu kanan depannya itu nggak cuma si Karena Kufra. siapa yang mau di depan mungkin jadi frontliner? Dinzi-nya nih sibuk banget mau coba mirroring lane jauhnya dari Yami. Iya, Dan yang mau cari info di depan siapa? iya sih. Cuman Akid doang karena dia roamer bukan mid lane, bukan Angela mid. Jadi ya dia yang ada di rumput dan mungkin dia kaget juga. Itu adalah refleks yang bisa dikeluarkan sehingga ada satu puppet upstream dan akhirnya di punish. Iya sih. Itu jadi posisi yang berat. Lihat Sunkick bakal coba untuk ngahar sekarang purple buff flip dari Indra TZ, dan bahkan udah mulai ada Terror Revenge yang dikeluarkan bersama dengan Tyrannus, tapi Blazing Duet ke arah belakang mencoba untuk mendapatkan poin kill berharga. Dan lihat bagaimana Sunkick-nya di-kick oleh kuda dari Indra TZ, dan bahkan Lucky Boy bersama dengan flicker yang dikeluarkan, tapi TZ tiba-tiba hadir. Udah gak ada Cold Altar yang bisa untuk ke-backup, dan bahkan DZ-nya dalam ancaman membuat dari DZ akhirnya pulang, sementara Yami terus mengejarkan bagian depan. Dia mencoba untuk mengusir anak-anak dari satu esports. Ya, dan ini adalah sebuah momentum yang bisa dimanfaatkan ya. Gimana? Ada 2 player yang di pick off, Lucky Boy yang hilang, Sunkick yang dipunish, akhirnya membuat dari satu esport kali ini mempersempit gold gap yang sudah terjadi. Turtle yang ketiga akan segera muncul sesaat lagi, dan ini akan menjadi kontes harusnya. Walaupun kali ini dari RRQ Goro benar-benar mau coba untuk memanfaatkan dan mendistract adanya satu buah lane jauh yang dimanfaatkan, tapi battle mirror image tepat waktu menghindari adanya sebuah Tyrant's Revenge yang memang sudah dibuka oleh Matsurugi. Dan Turtle yang perfect, sempurna seperti Andra and the Backbone akan segera dimiliki oleh RRQ Goro, karena Indra TZ dari tadi diganggu mulu, dan karena di biru passion di area mid lane coba untuk mengganggu. Buset, itu dari satu di birunya udah bikin nyeri otot terhadap Valdiarsha. Ya, ini harus berhati-hati lagi ya. Balik lagi dari Valdiarsha ini, dia bisa nantinya melakukan mirroring terhadap lane jauhnya. Dan untuk kali ini kita melihat di arah bottom lane sudah ada bala bantuan yang hadir. Matsurugi-nya ini benar-benar nge-cover pergerakan dari Lucky Boy. Outer mid turret di arah tengah pun bakal coba untuk diamankan terlebih dahulu.
clear yang sudah mulai dimiliki, tapi nampaknya Yami pun terlalu perkasa di depan sana, tidak bisa dipunish, sehingga di arah bottom lane kita bisa melihat satu Blazing Duet dibuka untuk nge-clear wave secepat-cepatnya. Nih ditemenin terus Lucky Boy Iya. ya. Nggak boleh sampai dia sendirian. Enak ya jadi teman-temannya, tapi lihat dia ada mid lane Yami. Mulai terkena impact, tapi Cold Altar datang tebak waktu dari Rainbow. Tapi lihat bagaimana Yami terus memberikan damage, tapi dari Revenge, dari Rage yang begitu baik. Combo wow bersama dengan Lucky Boy sebagai finishing touch yang apik. Tapi lihat dari belakang sana, triple kill dikantongi oleh Lucky Boy. Oke, dan triple kill diamankan, membuat dari satu e-sport hanya menyisakan satu playernya saja. Inner turret yang sudah bakal coba untuk dirontokkan, sebuah Necklace of Ruin sudah diamankan. Tyrant's Revenge tidak untuk kedua kalinya bisa mengenai ke arah Dinzi, dan ini menjadi kesempatan untuk RRQ Goro bisa menguasai setengah map dari Land of Dawn. Itu tadi impactnya bagus banget Mas Surugi ya. Ada Revenge, ada Rage, dapat 3 orang. Pas banget positioning ada Lucky Boy. Ya udah, tinggal diratain aja sama dia. Walaupun nggak wipe up, tapi impact yang besar didapatkan adalah dengan semua inner turret yang udah mulai rontok. Dan bottom lane rontok juga. Rontok juga karena masih ada slow wave juga ya, dari satu e-sport gak bisa terlalu keluar dari tempat persembunyiannya, dan sesaat lagi akan muncul Lord yang pertama dan tidak ada inner turret dari satu e-sport. Ruang gerak mereka akan semakin sempit lagi, hanya mengandalkan Magic Sentry untuk dibuka. Mau majuin si Angela ke depan susah juga, tapi Yami terus mengganggu konsentrasi, bakal reward manipulation. Ada konsil bakal segera keluar. Matsurugi, Cold Altar on point again and again. Terus Revenge, terus Rage lagi dan lagi penetrate. Menjadi jawaban untuk teman-teman dari satu e-sport untuk dilenyapkan 3 player menuju arah triple kill yang kedua, tapi tidak berhasil. Wah. Tapi gak apa-apa karena RRQ Goro sudah mendapatkan Lordnya. Karena Rainbow ini pas banget, dia punya Cold Altar untuk bisa menyelamatkan Yaminya. Dan kali ini satu base turret berhasil untuk dihancurkan, tersisa 2 player saja dari satu e-sport. Wave-nya bakal coba untuk di-clear cepat-cepatnya dengan satu buah Blazing Duet, tapi gak bisa bertahan terlalu lama karena Electrifying Base yang dibuka oleh Sun King membuat kali ini dari Valdiarsian yang tidak bisa bertahan lagi, dan base-nya terbuka. Fokus dari Lucky Boy menuju ke arah base, dan RRQ Goro take the game 1. Wah, ini game yang benar-benar penuh dengan surprise attack. Terutama Yami yang terus kiting, mancing keributan, benar-benar menyiksa dirinya.